Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله استمعوا لقوله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. واستمعوا أيضا على قوله تبارك وتعالى في محكم تنزيله حاكيا عن حياة الدنيا وما نصيب الإنسان منه للآخرة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian rutin hari Sabtu ini, rahimana wa rahimakumullah, ayyuhal hadirun yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan agar pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-32. Maaf itu enggak bisa disambung. Buka dalam Al-Qur'an bagi yang punya mushaf, surat Al-An'am ayat ke-32. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan la'ib, permainan, walahun, senda gurau, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan sesungguhnya darul akhirah, kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat, khairul lil ladzina yattaqun, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kamu memahaminya? Kemudian kita lihat juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayat ke-15. Kata Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Dialah yang menjadikan bumi untukmu. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, wa mal hayatud dunya illa la'ib, permainan, walahun, senda gurau. Allah di sini menceritakan bahwasanya kehidupan dunia lebih rendah derajatnya dari kehidupan akhirat. Karena itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan la'ib, permainan. Apa itu la'ib?
permainan, jika di dalam bahasa Arab disebut laib, adalah sesuatu yang dikerjakan bukan untuk menghasilkan manfaat, juga bukan untuk menolak mudarat. Itu adalah laib. Jadi permainan adalah sesuatu yang dilakukan tapi tidak diinginkan darinya manfaat, juga bukan untuk menolak kemudaratan. Itulah permainan. Jadi seakan-akan kehidupan dunia itu tidak ada maknanya sama sekali. Bukan di sana kita cari hasil yang kita inginkan. Itulah kehidupan dunia yang diibaratkan oleh Allah dengan laib dalam ayat surat Al-An'am ayat 32 tadi. Walahun, apa itu senda gurau? Senda gurau adalah hal yang dilakukan manusia saat ia berpaling dari hal yang benar-benar diinginkannya. Jadi kalau kita punya pekerjaan, misalkan kita punya tujuan, apa itu lahun? Yaitu saat kita berpaling dari hal yang biasa kita lakukan. Itu lahun, senda gurau saja. Nah, dengan itu Allah istilahnya mentasyabuhkan, mengibaratkan, menyamakan antara kehidupan dunia dengan laib, permainan dan senda gurau. Nah, ayat yang kedua, huwallazi ja'ala lakumul arda. Allah lah yang menjadikan bumi untuk manusia. Nah, surat Al-Mulk ayat ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan Allah lah yang telah menciptakan bumi, lakumul ard, bumi untuk kamu sekalian. Jadi bumi diciptakan untuk manusia, itu tujuan penciptaan bumi. Dhalulan, dengan segala penjurunya, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di seluruh penjurunya, wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kamu kembali setelah nanti dibangkitkan. Nah, kenapa saya membandingkan antara dua ayat ini? Yang pertama adalah ayat yang mengibaratkan bahwasanya kehidupan dunia adalah permainan, laibun, walahun, dan senda gurau. Ayat kedua adalah yang mengatakan bahwasanya bumi dan seluruh isinya diciptakan untuk manusia. Maka Allah memerintahkan di sana wakulu min rizqi. Nah, dari sini sebenarnya ada pertentangan yang dipahami oleh sebagian orang. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan untuk mengambil manfaat dari bumi yang jelas dikatakan bahwasanya itu adalah diciptakan untuk manusia, tapi di sisi lain mengatakan bahwasanya kehidupan dunia hanya laibun walahun. Nah, inilah pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana sebenarnya syariat memandang, bagaimana syariat menganjurkan pada kaum muslimin untuk bersikap terhadap kehidupan duniawi dan menyeimbangkannya dengan kehidupan akhirat. Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita melihat kenyataan yang ada dalam umat manusia, baik di masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan nantinya, kita akan melihat bahwasanya manusia, umat manusia secara garis besar terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang yamiluna ilal hayatid dunya, yang condong kepada kehidupan dunia, bahkan melupakan kehidupan akhirat sama sekali. Kelompok kedua adalah kelompok yang menganggap bahwasanya kehidupan dunia adalah penjara bagi manusia dan tidak akan bisa terbebas dari itu. Umat manusia tidak akan bisa lepas dan tidak akan bisa naik ke derajat yang lebih tinggi kecuali dengan meninggalkannya secara keseluruhan. Itu kelompok kedua. Yang ketiga adalah yang mengambil jalan pertengahan antara itu semua. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama
yang mengambil kehidupan dunia, menganggapnya sebagai satu-satunya kehidupan. Nah, kan itu dasar dari pemikiran orang-orang yang meninggalkan atau memalingkan dirinya sama sekali dari kehidupan akhirat. Awalnya apa? Menganggap bahwasanya kehidupan dunia adalah satu-satunya kehidupan. Nah, ini kelompok pertama dari kelompok pertama. Jadi kelompok pertama yang mengambil kehidupan dunia secara mutlak, di situ juga ada tipe-tipenya. Tipe yang pertama adalah orang-orang yang sama sekali tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat. Nah, siapa itu? Itu adalah kaum kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Itulah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama yang kita bacakan tadi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Itu jawaban dari mana? Jawaban dari ayat yang ke-29 dari surat Al-An'am tadi. Surat Al-An'am tadi kita bacakan ayat ke-32. Nah, coba lihat ayat ke-29. Apa di sana? Allah di situ mengkisahkan bahwasanya kaum kafir Quraisy mengatakan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Dan mereka mengatakan in hiya illa al-hayatud dunya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Wa ma nahnu bimab'usin. Dan tidaklah kami akan dibangkitkan nanti di hari akhirat, yaumil akhir. Nah, ini adalah sebab pertama jatuhnya seseorang ke dalam sikap hanya mementingkan atau hanya memedulikan kehidupan dunia. Ini adalah sebab pertama. Mereka ingkar terhadap hari akhir. Sebab yang lebih utama lagi adalah pemikiran yang masuk ke kalangan umat manusia. Kita tahu bahwasanya fitrah umat manusia adalah mencari keberadaan Tuhan. Nah, itu yang dikisahkan dalam banyak kisah, seperti kisah Nabi Ibrahim. Maka tidak ada umat di dunia ini ala mururiz zaman, dalam perjalanan historis umat manusia, yang kosong dari perjalanan mencari Tuhan. Namun dulu ada muncul pemikiran yang disebut dengan materialisme. Apa itu materialisme? Yang menganggap bahwasanya materi adalah satu-satunya materi adalah satu-satunya hal yang nyata di muka bumi ini. Itu materialisme. Nah, pemahaman ini menolak akan adanya ghaibiyat, hal-hal yang gaib, termasuk keberadaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga keberadaan hari akhir, termasuk juga keberadaan ruh, termasuk juga kehidupan ukhrawi, termasuk juga surga, neraka dan lain-lain. Maka yang dianggap nyata cuma hal yang bisa disentuh, hal materi. Apa itu materi? Ini materi. Yang bisa disentuh adalah materi. Yang bisa ditangkap oleh panca indera adalah materi. Nah, ini juga sebab yang kadang-kadang masuk kepada kehidupan kaum muslimin. Nah, bagaimana Quran menolak hal tersebut? Yang pertama, kalau kita mengkaji ke materialisme yang mengingkari yang nantinya akan jatuh ke ateisme, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan, agnostisisme, keyakinan yang menyepelekan ajaran agama. Bagaimana Quran menolak hal tersebut? Kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjawab tentang keraguan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Itu kata Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Mungkinkah sesuatu tercipta dengan sendirinya? Tentu jawabannya tidak. Jawaban simpelnya tidak. Saat kita melihat sesuatu, misalkan HP ini, gadget yang ada di tangan kita, kita melihatnya teratur dan punya fungsi yang sangat luar biasa. Apa pertanyaan yang muncul? Hebat orang yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Nah, begitulah kehidupan dunia. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in? Mungkinkah dunia dan umat manusia yang diciptakan sedemikian kompleks, sedemikian rumit, dapat ada sendirinya tanpa pencipta? Am khuliqu min ghairi syai'in? Am humul khaliqun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Mungkinkah itu? Mungkin tidak manusia menciptakan dirinya sendiri? Nah, ini yang kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Luma'. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang berada dalam kondisi sempurna kalau dibandingkan dengan keadaan dalam janin. Janin manusia awalnya kan bukan tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata. Hanya gumpalan darah awalnya. Itu janin manusia. Nah, sekarang kita lebih sempurna dari janin. Betul enggak? Manusia lebih sempurna, manusia dalam keadaan sekarang lebih sempurna dari janin. Nah, dalam keadaan kita sekarang, bisa enggak kita menumbuhkan tangan? Kalau putus tangan, bisa enggak ditumbuhkan? Kalau misalkan mata hilang, apakah bisa kita menumbuhkan, mengeluarkan mata satunya lagi untuk mengganti mata yang hilang tadi? Tidak. Tapi manusia dalam keadaan janin yang sebelumnya tidak memiliki mata, sebelumnya tidak memiliki tangan, sebelumnya tidak memiliki gigi dan lain-lain, tapi selanjutnya bisa keluar dalam keadaan memiliki tangan, mata, kaki. Sedangkan janin itu sendiri berada dalam keadaan yang lebih lemah dari kita sekarang. Ini pertanda bahwasanya ada yang menciptakan hal tersebut, ada yang mengaturnya. Nah, di situ Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membandingkan dengan dalil akli bahwasanya tidak mungkin manusia dalam keadaan yang lebih sempurna seperti keadaan kita sekarang, dalam keadaan sempurna tidak bisa menumbuhkan apapun, tidak bisa menciptakan tangan untuk dirinya sendiri, kaki untuk dirinya sendiri, tapi dalam keadaan janin dia bisa tumbuh. Nah, itu semua tidak lain dan tidak bukan hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil akli yang diambil dari nakli. Am khuliqu min ghairi syai'in? Mungkinkah manusia itu diciptakan dari tidak ada? Tidak ada yang menciptakannya. Am humul khaliqun? Ataukah manusia menciptakan dirinya sendiri? Nah, itu cara Al-Quran menolak keyakinan materialisme tadi. Keyakinan tidak adanya ghaibiyat, keyakinan tidak adanya Tuhan, ateisme. Nah, tadi kita sudah bicara tentang orang-orang yang mengingkari adanya yaumul ba'tsah. Yaumul ba'tsah, hari kebangkitan. Kita katakan siapa itu? Kafir Quraisy. Nah, kalau dikaji lebih jauh, siapa yang lebih parah antara materialisme, orang yang menganggap tidak ada yang hakiki, tidak ada yang nyata kecuali kehidupan materi, dengan orang-orang kafir Quraisy tadi yang hanya mengingkari yaumul ba'tsah? Siapa yang lebih parah? Tentu lebih parah tentu lebih parah orang materialisme. Karena kaum kafir Quraisy sebenarnya mengakui bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta, atau paling kurang mengakui bahwasanya alam semesta ini mempunyai pencipta. Walau sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan apabila engkau menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi walaupun mereka telah percaya dengan hal itu, keyakinannya terhadap kehidupan dunia adalah satu-satunya kehidupan
menjadi masalah besar dalam cara mereka memperlakukan kehidupan dunia. Nah, sekarang kafir Quraisy tadi. Bagaimana Allah menolak keyakinan mereka bahwasanya tidak ada bi'sah, tidak ada hari pembangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau mau dibuka, surat Walladzi ansha'aha awwala marrah. Nah, coba buka surat Al-Qasas ayat ke-39. Al-Qasas ayat ke-39. Ayat ke-39. Wastakbaru huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Nah, di sini kita melihat bahwasanya bukan hanya kafir Quraisy saja yang mengingkari adanya bi'sah. Ini sudah ada dari zaman-zaman terdahulu. Kata Allah, wastakbara huwa wa junuduhu, dan mereka berlaku angkuh, huwa wa junuduhu. Huwa ini siapa? Fir'aun. Nah, ini ayat tentang Fir'aun, laknatullahi alaih. Fir'aun dan tentaranya istakbar, bersikap angkuh, fil ardi bighairil haq, bersikap angkuh di muka bumi, bighairil haq, tanpa hak, tanpa landasan yang benar. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, dan mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada kami. Nah, inilah yang terus disindir oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana keyakinan terhadap hari akhir ini, jika tidak ada, rusaklah semua yang membuat kita berpaling ke kepentingan ukhrawi. Bagaimana seseorang akan membenarkan akan adanya surga dan neraka? Bagaimana seseorang akan melihat, menghadap kepada syariat Allah, sedangkan mereka tidak yakin bahwasanya apa yang mereka lakukan di dunia akan dibalasi nantinya di akhirat. Tentu hidupnya hanya akan berorientasi kepada dunia saja. Nah, apa jawaban Allah? Apakah tidak mungkin? Nah, jawaban Allah untuk kaum kafir Quraisy tadi, dan siapa saja dari umat manusia yang mengingkari adanya yaumul bi'sah, hari kebangkitannya umat manusia. Dalam surat Yasin ayat ke-79, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Nah, sebab utama orang mengingkari yaumul bi'sah, ini yang digunakan dalilnya oleh kaum kafir Quraisy, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan mereka kaum kafir Quraisy itu menjadikan bagi kami masalan, ada perumpamaan. Apa yang dilakukan kafir Quraisy? Mereka hancurkan tulang belulang yang telah hancur dari tanah, kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim, dan siapa yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ini? Bagaimana mungkin seseorang dapat menghidupkan kembali tulang yang telah hancur ini? Nah, apa jawaban Al-Quran? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Siapa yang akan menghidupkannya? Pertanyaan kafir Quraisy tadi dijawab oleh Al-Quran, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yaitu zat yang menciptakannya pada pertama kalinya. Apakah mungkin seseorang yang menciptakannya dari ketiadaan tidak bisa membangkitkannya dari yang sebelumnya ada? Ini jawaban Al-Quran, sangat logis sekali. Wa nasiya khalqah, mereka lupa akan penciptaan mereka. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang membangkitkannya nanti siapa? Yaitu zat yang menciptakannya pada awal permulaannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jawaban Al-Quran.
Nah, itu dua kelompok yang berorientasi pada kehidupan dunia semata. Kelompok yang tidak membenarkan adanya akhirat, lebih parahnya lagi kelompok yang tidak mengimani akan adanya ghaibiyat. Nah, kelompok ketiga kaum muslimin. Adakah di antara kaum muslimin yang berorientasi kepada materialisme tadi? Jawabannya ada. Ada di antara orang-orang sekarang yang menganggap bahwasanya kehidupan dunia, dalam kehidupan dunia agama itu diperlukan, tapi bukan untuk syariatnya, hanya sekedar gaya hidup, hanya sekedar lifestyle. Artinya apa? Mereka tidak benar-benar mengimani akan akan kenyataan-kenyataan gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini harus kita hindari. Dan apakah ada juga di antara kaum muslimin yang mengimani hal-hal gaib tapi tidak beriman kepada hari akhir? Kalau ditanya satu-satu di antara kita, pasti semuanya berkata bahwasanya kita beriman kepada hari akhir. Nah, namun kenyataannya orang-orang yang mengatakan beriman kepada hari akhir tadi masih ada juga yang berorientasi kepada kehidupan dunia. Nah, apa masalahnya? Apa masalahnya? Ini yang diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur sekiranya, dalam hadis yushiku an tatada'a alaikumul umam, kata Nabi, hampir saja umat-umat ini berhamburan kepadamu kama tatada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang ingin menyantap hidangan menyerbu hidangan di depan matanya. Fakulna, kami bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah kami sedikit pada waktu itu? Rasul menjawab tidak. Nah, kan ingat bapak-bapak dan ibu-ibu hadisnya, an tatada'a alaikum kama tatada'al akalatu ila qas'atiha, faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah sedikit kami pada waktu itu? Qala bal antum yawma idzin katsir, tidak sedikit, malahan kamu banyak pada waktu itu. Nah, jadi bukan orang yang kurang keimanannya, bukan orang yang menyatakan tidak beriman kepada hari akhir, bukan orang yang menyatakan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya yang kurang. Apa yang kurang? Kata Rasulullah saat itu, kamu banyak. Berarti bukan keislaman yang kurang, bukan orang muslim yang kurang. Setiap muslim kalau ditanya pasti akan mengatakan ia beriman kepada hari akhir. Walakinnakum gusa'un gusa'is sail, tapi kamu bagaikan buih yang diseret ombak di lautan. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwwikum al-mahabbata minkum wala yakzufanna fi qulubikumul wahn. Nah, ini masalah pertamanya adalah wahn. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, bukan iman kepada hari akhir yang tidak ada. Iman itu ada. Orang pasti akan menyatakan bahwasanya imannya ada terhadap hari akhir. Tapi yang jadi masalah apa? Wahn. Nah, apa itu wahn? Qala qailun ya Rasulullah wa ma huwal wahn. Sahabat saat mendengar itu bertanya juga, apa itu wahn? Kemudian kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan membenci kematian. Takut akan kematian. Nah, inilah sekiranya penyebab utama dari orientasi sebagian kaum muslimin yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Cinta kepada dunia. Apa sebab cinta kepada dunia? Lupa bahwasanya akan adanya hari pembalasan. Apa sebab karahiyatul maut? Terlalu terikat hatinya kepada dunia. Nah, ini yang perlu diperhatikan agar kita tidak jatuh ke dalam kelompok pertama yang mengorientasikan kehidupan dunia sebagai satu-satunya kehidupan. Walaupun kita mengatakan kita beriman, bisa jadi orientasinya dalam kehidupan, implementasinya
tidak sama dengan apa yang kita katakan. Itu kelompok pertama yang menyatakan bahwasanya kehidupan dunia adalah satu-satunya kehidupan, hanya melihat kepada kehidupan dunia. Nah, kelompok kedua yang menyampingkan kehidupan dunia secara keseluruhan, kelompok kedua disebut dalam, ini sudah ada lama sebenarnya, disebut oleh orang-orang dulu dengan falsafah zuhdiyah. Kalau bahasa Indonesianya aksetisisme, gak bahasa kerennya Bu, aksetisisme, yaitu keyakinan yang beranggapan bahwasanya ini kan kita sebut zuhdiyah, tapi bukan zuhud dalam syariat Islam ya. Dia disebut zuhdiyah karena mereka beranggapan bahwasanya kehidupan dunia tidak ada artinya sama sekali. Dan seseorang tidak akan naik ke kehidupan yang lebih tinggi, kepada derajat yang lebih tinggi, kecuali dengan meninggalkannya secara keseluruhan. Nah, inilah yang ada dalam agama-agama lain seperti Buddha, dalam agama Hindu misalkan, dalam agama Katolik misalkan. Mereka beranggapan bahwasanya orang-orang suci itu haruslah orang-orang yang meninggalkan mata'ul hayatud dunya, yang meninggalkan rezeki yang Allah limpahkan, yang meninggalkan nikmat-nikmat Allah di dunia. Nah, orang tidak akan disebut suci kalau tidak meninggalkan itu semua. Itulah permasalahan asalnya dari asketisisme ini. Asketisisme, maaf. Falsafah yang mengorientasikan semuanya kepada akhirat dengan mengenyampingkan dunia secara keseluruhan. Nah, kalau kita kaji lebih jauh, apa sebenarnya zuhud dalam pandangan Islam? Nah, kita lihat ibarat yang dituliskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali saat menjelaskan hadis yang masyhur, hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah akan apa yang ada di dunia, yuhibbukallah. Allah memerintahkan dalam hadisnya, Nabi memerintahkan dalam hadis beliau bahwasanya orang yang zuhud akan kehidupan dunia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memandang zuhud ini? Karena orang akan membawakannya kepada zuhud yang pertama kita bahas tadi, yang mengenyampingkan segala kehidupan dunia. Seseorang tidak akan dianggap suci kalau tidak meninggalkan dunia secara keseluruhan. Nah, apa sebenarnya zuhud dalam pandangan Islam? Nah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam mensyarah hadis tadi, hadis, kita bacakan hadisnya dulu. An Sahl bin Sa'd Sa'idi qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengatakan bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah, tunjukkan aku kepada amalan yang apabila aku kerjakan aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idhad fid dunya yuhibbukallah, bersikap zuhudlah akan apa yang ada di dunia, yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas, dan bersikap zuhudlah akan apa yang ada di tangan manusia, orang-orang juga akan mencintaimu. Nah, apa maksudnya zuhud di sana? Zuhud secara bahasa artinya berpaling. I'rad, berpaling dari sesuatu karena kurangnya nilai sesuatu tersebut. Itu secara bahasa. Jadi kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah, berpalinglah dari dunia itu karena kurangnya nilainya di sisi Allah, yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas, berpalinglah dari apa yang ada di tangan manusia. Kan kalau orang, sebab orang dibenci manusia karena dia mencampuri apa yang ada di tangan orang lain. Itu salah satu sebab orang membenci orang lain. Nah, ini nasihat Nabi, wazhad fima fi aidin nas, berpalinglah dari apa yang ada di tangan manusia, yuhibbukan nas, orang-orang tentu akan mencintaimu juga. Nah,
Dari sini orang ada di antara kaum muslimin yang membawa konsep zuhud tadi kepada konsep yang pertama kita jelaskan. Konsep memalingkan kehidupan dunia secara keseluruhan. Kenapa? Karena Allah mengatakan wazhad. Karena Nabi mengatakan idhad fid dunya, berpalinglah dalam kehidupan dunia. Nah, itu zuhud secara bahasa. Berpaling karena kurangnya nilai sesuatu yang kita lihat pertama tadi. Nah, di sini dijelaskan kata Ibnu Rajab, kharrajahu Ibnu Abi Dunya min riwayat Muhammad bin Hajar. Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Muhajir an Yunus bin Muyassarah qala laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halal. Jangan dimaknai zuhud di dunia itu dengan tahrimul halal, mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala bi idha'atil mal, dan bukan juga dengan membuang harta benda yang kita miliki. Walakin az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqu minka bima fi yadik. Tapi zuhud itu apa? Bukan mengharamkan yang halal yang telah dihalalkan oleh Allah, juga bukan dengan membuang harta benda yang kita miliki selama ini. Tapi dengan apa? Dengan menganggap bahwasanya apa yang ada di tangan Allah lebih baik dari apa yang kita miliki. Tentu semua yang kita miliki juga milik Allah. Tapi apa yang dijanjikan Allah lebih berharga dari apa yang kita miliki. Dengan itu qalbu kita, hati tidak akan terikat dengan apa yang kita miliki. Itu yang pertama. Wa ayakuna haluka fil musibati haluka idza lam tusib biha su'an. Nah, yang pertama tadi, apa yang ada di tangan Allah lebih berharga daripada apa yang ada di tanganmu. Yang kedua, ayakuna haluka fil musibah, keadaanmu dalam keadaan ditimpa musibah, keadaan hatimu dalam posisi ditimpa musibah, sama saja rasanya dalam hatimu dengan keadaan tidak ditimpa musibah. Ada orang kehilangan harta misalkan, hartanya banyak 2M misalkan, hilang begitu saja, tapi keadaan hatinya sama. Nah, itu yang dimaksudkan di sini, ayakuna haluka fil musibah haluka idza lam tusib biha su'an. Keadaanmu saat ditimpa kemalangan sama dengan keadaanmu saat tidak ditimpa kemalangan. Artinya apa? Harta yang kita miliki sekarang, kita yakin bahwasanya itu milik Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Karena itu saat itu hilang, tidak ada bedanya di hati kita. Itu keadaan kedua. Wa ayakuna madihuka wa zamuka fil haqqi sawa. Nah, yang ketiga, saat engkau melihat orang yang memujimu dan orang yang mencelamu dengan pandangan yang sama. Saat ada orang mencela kita atau mencaci kita, sama saja kita melihatnya dengan orang yang memuji kita. Semuanya sama. Karena kita meyakini bahwasanya apa yang ada di diri kita yang pantas dipuji dan apa yang ada di diri kita yang pantas dicela, semuanya berasal dari diri kita. Namun kita melihat orang itu sama. Nah, itulah bentuk kezuhudan. Nah, di sini Imam Ibnu Rajab menjelaskan fafassara zuhda fid dunya bi salasati asya. Zuhud di dunia ditafsirkan dengan 3 hal tadi. Apa tadi yang pertama? Ayyukuna bima fi yadillah awsaq. Yang ada di tangan Allah lebih berharga, lebih terikat dengan hatinya daripada yang ada di tangannya sendiri. Wa yakuna haluka fil musibah haluka di dalam tusib. Keadaan dalam keadaan musibah sama dengan keadaan tidak ditimpa musibah. Yang ketiga, ayakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Yang memujimu dan yang celaan dan pujian kepadamu sama saja nilainya. Nah, itu 3 hal tadi. Kulluha min a'malil qulub. Nah, ini kata Ibnu Rajab. Semua 3 hal tadi min a'malil qulub adalah amal hati, bukan amal jawarih. Apa maksudnya? La min a'malil jawarih wa lihada kana apa maksudnya a'malul qulub? Jadi yang dimaksudkan dengan zuhud adalah kerja hati.
bukan kerja jawareh, anggota tubuh kita. Nah, karena itu sangat bertentangan antara orang yang memaknai zuhud dengan meninggalkan kehidupan dunia, itu akan bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh untuk bekerja untuk kehidupannya sendiri. Kan itu yang dikatakan Nabi. Bahwasanya rezeki yang didapatkan seseorang dari jeripayah tangannya sendiri khairun, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menyuruh kita untuk meninggalkan bekerja? Meninggalkan mencari rezeki? Meninggalkan manfaat-manfaat duniawi? Nah, ini yang dijawab di sini. Allah tidak memerintahkan zuhud dengan makna tadi, dengan makna meninggalkan kehidupan duniawi, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan harta benda kita, meninggalkan anak-anak kita. Kan itu dalam Al-Quran, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah zina, perhiasan kehidupan dunia. Apakah Islam menyuruh kita untuk membuang semuanya? Nah, ini yang dikatakan bahwasanya ialah a'malul qulub. Apa maknanya a'malul qulub? Yang bekerja di sana adalah hati. Karena itu ada ibarat yang masyhur, la taj'alul mala fi yadik, ij'alul mala fi yadik wa la taj'alha fi qalbik. Jadikan harta itu di tanganmu, tapi jangan jadikan ia di hatimu. Ini maksudnya. Karena jika ia ada dalam hati, nantinya hati kita itulah yang akan dikendalikan oleh harta. Tapi kalau ia ada di tangan kita itulah yang akan mengendalikan harta tersebut. Nah, ini sebenarnya makna zuhud tadi. Yang lebih jelas lagi, ada perkataan Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in kalau tidak salah. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Az-zuhdu qisarul amal. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Zuhud itu apa? Qisarul amal. Membatasi angan-angan. Apa maksudnya? Qisarul amal. Nah, membatasi angan-angan artinya kita ingat bahwasanya kehidupan kita ini akan berakhir. Karena itu amal kita tadi, amal ya pakai dengan hamzah bukan amal dengan ain. Amal artinya angan-angan. Kita batasi karena kita ingat akan adanya kehidupan akhirat. Kita ingat akan adanya kematian. Nah, itu zuhud menurut Sufyan Ats-Tsauri. Jadi bukan dengan meninggalkan semuanya, bisa saja kita mengambil semuanya, tapi dengan ingat, dengan keadaan bahwasanya kita mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini akan berakhir. Karena itu disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri qisarul amal. Dan ditolak juga oleh Sufyan Ats-Tsauri. Bukan zuhud itu dengan memakai pakaian kasar atau memakan roti yang keras. Itu kalau dalam bangsa Arab, orang-orang yang tidak memiliki uang memakai pakaian dari kain yang kasar. Diambil di situ istilah ahlus suf, wool tadi. Karena itu yang murah dulu di kalangan bangsa Arab. Bukan dengan memakai pakaian yang kasar, juga bukan dengan memakan roti yang keras. Roti dari gandum dulu. Orang yang tidak punya uang memakan roti dari gandum yang keras. Nah, ini yang ditolak oleh ulama, mengatakan bahwasanya zuhud itu bukan dengan meninggalkan dunia secara keseluruhan. Ini juga dapat kita lihat dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak tempat. Apa doa yang diajarkan Nabi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukankah Nabi juga meminta, juga mengajarkan agar kita meminta dalam kehidupan dunia itu ada hasanah, ada kebaikan? Di situ masuk rezeki tadi, di situ masuk harta tadi, di situ masuk anak-anak tadi, yang disebutkan oleh Allah sebagai
Zinatul hayatid dunya. Nah, ini yang ada dalam, ini yang tidak, yang masuk dalam Islam sebenarnya ada dalam agama lain. Seperti misalkan di dalam Injil disebutkan bahwasanya orang-orang kaya tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Itu perumpamaan yang ada dalam Injil. Jadi seakan-akan agama memusuhi kekayaan. Apakah benar demikian? Apakah Islam memusuhi kekayaan? Kemudian orang ada juga yang mengambil kisah Ahlus Sufah. Siapa itu Ahlus Sufah? Kaum muhajirin yang sampai di Madinah tidak punya harta, tidak punya keluarga. Oleh karena itu dibuatkan oleh Nabi saf di belakang tempat mereka tinggal, tempat mereka hidup. Itu Ahlus Sufah. Nah, ada yang membawakan ini kepada keyakinan tadi, bahwasanya orang yang tinggi derajatnya adalah orang yang meninggalkan kehidupan dan dunia, berdalil dengan Ahlus Sufah. Dan Nabi SAW sebenarnya telah mengingatkan akan hal ini dalam hadis beliau, la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Konsep rahib yang ada dalam agama Katolik, juga agama Yahudi. Rahib, orang suci yang meninggalkan kehidupan dunia secara keseluruhan, tidak punya harta, tidak boleh menikah. Itu ditolak oleh Nabi SAW. La rahbaniyata fil Islam. Dan kalau kita ambil kisah Ahlus Sufah tadi, apakah zuhud yang dinamakan zuhud adalah yang dilakukan Ahlus Sufah tadi? Mereka tidak punya harta, tidak punya keluarga di Madinah. Oleh karena itu tinggal di masjid Nabi, di saf yang dibuatkan oleh Nabi dan para sahabat. Jikalau itu yang disebut zuhud, tentu Abdurrahman bin Auf tidak zuhud. Tentu Abu Bakar tidak zuhud. Tentu Umar bin Khattab tidak zuhud. Apakah bisa kita katakan demikian? Nah, ini yang kalau kita lihat kenyataannya tidak masuk ke logika kita. Ahlus Sufah itu ada di sana karena keadaan mereka. Keadaan mereka adalah orang yang miskin, yang tidak punya harta. Tapi apakah Allah menyuruh untuk menjadi demikian? Apakah Allah menyuruh untuk meninggalkan seluruh kehidupan manusia? Tidak. Nah, Ahlus Sufah adalah kenyataan yang ada dalam kaum muslimin, bukan hal yang ditunjukkan Allah untuk dilakukan. Nah, perlu dibedakan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuharrim zinatallah." Ini jelas ayatnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam atau memperingatkan orang-orang yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa kita mengharamkan begitu saja apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Kan itu ayat yang kita baca pertama tadi. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda. Allah lah yang menciptakan untuk kamu bumi dan seluruh isinya. Maknanya apa? Rezeki yang ada di sana, nikmat yang ada di sana juga diciptakan Allah untuk manusia. Nah, coba buka zina. Nah, ayat ke-32 dari surat Al-A'raf. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Dan katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi. Siapa itu orang-orang yang mengharamkan zinatallah, perhiasan dari Allah, allati akhraja liibadihi, yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, wat-tayyibati minar rizq, dan siapa juga yang telah mengharamkan at-tayyibatu minar rizq,
hal-hal yang baik yang telah direzekikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hiya, nikmat tadi, rezeki tadi, thayyibat tadi, hal-hal yang baik tadi, lilladzina amanu fil hayatid dunya, adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Begitulah kami ya'lamun. Begitulah kami mentafsirkan ayat-ayat kami untuk kaum yang mengetahui. Nah, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala bertanya, siapa yang mengharamkan perhiasan, thayyibat, kebaikan-kebaikan yang telah aku berikan untuk manusia? Karena semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan mengharamkan nikmat yang telah diberikan Allah, sedangkan Allah sendiri memberikannya kepada kita, menghalalkannya untuk kita. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah. Nah, ini sebenarnya adalah dalil yang jelas bahwasanya Allah tidak memerintahkan kita untuk menyampingkan kehidupan dunia secara keseluruhan. Karena itu yang tadi tertolak. Kelompok kedua tadi yang menganggap orang tidak akan mencapai tingkat yang lebih tinggi kecuali dengan meninggalkan dunia. Apa doa Nabi lagi? Allahumma ja'alil dunya la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu akbar hammina. Hammun, keinginan terbesar kami, wala mablagha ilmina, dan batasan ilmu kami. Nah, ini nanti kita bahas ke kelompok yang ketiga. Kelompok pertama tadi apa? Yang berorientasi saja kepada dunia, tidak peduli kepada akhirat, atau bahkan tidak beriman sama sekali dengan akhirat. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua yang menyampingkan kehidupan dunia secara keseluruhan dan tidak memperhatikan kehidupan akhirat. Kelompok kedua yang mementingkan kehidupan akhirat saja dan menganggap kehidupan dunia tidak ada nilainya sama sekali. Dan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, seseorang harus meninggalkannya. Itu kelompok kedua. Nah, sekarang kita melihat kelompok ketiga yang dikatakan pertengahan dalam menyikapi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bagaimana sebenarnya Islam melihat? Karena kalau kita lihat petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan menemukan bahwasanya yang paling cocok dengan cara seorang muslim menyikapi kehidupan dunia dan akhirat adalah manhaj pertengahan ini, yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya? Memerintahkan untuk kaum muslimin untuk mementingkan kehidupan akhirat, namun juga jangan melupakan nasibuka minad dunya. Nah, dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, dan carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu, daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, ini jelas sebenarnya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wabtaghi, carilah fima ataka Allah, dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu. Apa itu? Harta, benda, apa yang kita miliki, yang telah direzekikan oleh Allah, telah diberikan oleh Allah. Carilah dengan itu kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang kamu miliki itu, dari harta benda duniawi, kehidupan akhirat. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia ini.
Nah, apa maksudnya? Kalau kita lihat perkataan dari Imam, nah, kita lihat di sini. Nah, perkataan Abu Talib al-Makki, ini ada ulama abad ke-4 Hijriyah. Jadi sudah lama, sekarang abad ke-14. Abu Talib al-Makki, ulama zaman ke-4 Hijriyah, menyebutkan dalam kitab beliau Qutul Qulub, bahwasanya dalam bab tentang mahiyatud dunya, apa itu dunia, wa kaifiyatuz zuhdi fiha, bagaimana zuhud sebenarnya di atas dunia ini, dan tafawutuz zuhud, dan juga tingkatan-tingkatan zuhud tersebut. Kata beliau, summa innad dunya hiya nasibu kulli 'abdin minal hawa. Sesungguhnya dunia itu nasibu kulli 'abdin minal hawa, adalah bagian bagi setiap hamba dari hawa nafsunya. Wa madana min qalbihi minasyahwat, dan apa yang dekat dengan hatinya dari syahwat. Jadi kehidupan dunia, rezeki dunia adalah hal yang diinginkan hawa nafsu setiap manusia. Nah, pertanyaannya, apakah hawa nafsu itu terlarang? Bukankah kita makan dengan hawa nafsu? Bukankah kita bersenang-senang juga dengan hawa nafsu dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat? Nah, ini katanya, faman zahida fi nasibihi wa mulkihi min hawahil mazmum, maka barang siapa yang zahida, bersikap zuhud, berpaling dari bagiannya dan kepemilikannya yang berasal dari hawa nafsunya yang buruk. Nah, itu yang dikatakan oleh Abu Talib al-Makki, bahwasanya yang diperlukan oleh manusia, yang diwajibkan adalah zuhud dalam bagiannya dari dunia yang berasal dari hawa nafsunya yang buruk. An hawahul mazmum, dari hawa nafsunya yang buruk. Nah, harta benda kita yang didapatkan dari hawa nafsu kita yang buruk, apa itu contohnya? Tamak kepada harta, rakus terhadap pangkat dan jabatan duniawi, itu adalah hal-hal yang dihasilkan oleh hawa nafsu yang buruk. Karena itu zuhud menurut beliau, fahadha huwa zuhdul muftarad, ini adalah zuhud yang difardukan. Nah, zuhud kan ada tingkatannya, kata beliau. Ada zuhud yang difardukan, yaitu apa? Zuhud dari hal-hal, ini bukan zuhud yang kita katakan tadi ya dalam hati, tapi zuhud yang artinya benar-benar berpaling dari hal-hal yang berasal dari hawa nafsu yang buruk tadi, hal-hal yang dihasilkan juga dengan cara-cara yang haram, yang berasal dari keinginan manusia untuk terus memperkaya dirinya tanpa mengindahkan batasan-batasan syariat. Ini adalah zuhdul muftar. Ini adalah zuhud yang diwajibkan bagi setiap orang, berpaling dari hal-hal tadi. Wa man zahida fi nasibihi minal mubah wa fudulul hajati min kulli syai', fa hadha huwa zuhdul mufaddal. Adapun berpaling dari hal-hal yang mubah, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membolehkan kita memiliki rezeki, Allah membolehkan kita memiliki harta benda yang banyak. Abdurrahman bin Auf punya banyak harta, tidak pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lainnya, punya harta yang banyak, tidak pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mubahat, hal-hal yang mubah yang dibolehkan oleh Allah untuk dimiliki. Apa hukum zuhud di sana? Apa hukum berpaling dari hal-hal tersebut? Ini yang disebut oleh Abu Talib al-Makki sebagai zuhud mufaddal, zuhud yang afdal untuk dilakukan. Nah, tapi perlu diperhatikan niatnya tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memalikannya cuma agar terlihat zuhud dalam khalayak orang ramai. Perlu diperhatikan bahwasanya asas atau dasar zuhud yang kita sebut pertama tadi apa? Dalam hati. Bukan sekedar dalam jawarih, bukan sekedar dalam kegiatan atau amalan kita yang zahir, tapi dalam hati. Nah, di sini berpaling dari hal yang mubah disebut afdal oleh Abu Talib al-Makki.
An fudulil hajah. Fudulil hajah. Apa itu fudulil hajah? Fudul itu kelebihan. Hajah adalah kebutuhan umat manusia. Nah, zuhud akan mubahat tadi. Mubahat yang mana? Bukan yang akan kalau disingkirkan bermudarat kepada manusia. Itu yang disebut fudulul hajah, yang lebih dari kebutuhan. Nah, zuhud bukan berarti meninggalkan apa yang kita butuhkan. Nah, ini poinnya dari perkataan Abu Talib al-Makki. Fahada huwa zuhdul mufaddal. Ini zuhud yang afdal untuk dilakukan, bukan wajib, tapi afdal untuk dilakukan. Yarji'u zalika ila al-khuzuz jawarih allati hiya abwabud dunya minhu wa turuquhu ilaihi. Ini kembali nanti kepada amal. Jadi awalnya hati, namun ini harus dipraktikkan melalui amalan kita secara zahir. Allati hiya abwabud dunya minhu, darinya lah dunia kita dapatkan, turuquha ilaihi, jalan kita untuk mencapai dunia. Fazuhdu fi hurumatiha huwa zuhdul muslimin. Nah, berpaling dari keharaman yang telah diharamkan Allah, itulah zuhud kaum muslimin. Zuhud kaum muslimin apa? Berpaling dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihi yahsunu islamuhu. Dengan itu iman Islam seorang muslim dianggap telah baik. Wa zuhdu fi syubhatiha huwa zuhdul wara'in. Sedangkan zuhud terhadap hal-hal yang syubhah adalah zuhud orang-orang yang wara'. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan pertama apa? Zuhud akan hal yang diharamkan oleh Allah. Itu zuhud yang dengannya seorang bisa dikatakan muslim yang baik. Wa zuhdu fi subhatihi, ini tingkatan kedua, zuhud terhadap hal-hal yang syubhat. Apa itu hal syubhat? Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihatun. Sungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram itu telah jelas. Di antaranya ada hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang dalam kehidupan real kita, mungkin kita tidak tahu akan kehalalannya atau keharamannya. Apa hukumnya kita menjangkau hal-hal tersebut? Afdalnya ditinggalkan. Afdalnya ditinggalkan. Nah, ini zuhud tingkatan kedua, kata Abu Talib al-Makki. Wa zuhdu fi syubhatiha, berpaling dari hal-hal syubhat. Wa zuhdul wara'in, itulah zuhud orang-orang yang wara'. Kalau dalam kajian akhlak itu disebut zuhud orang-orang yang wara'. Bihi takmulu imanuhum, dengan itu sempurna imannya. Dari yang pertama kita katakan tadi yahsunu islamuhum. Dengan zuhud yang pertama meninggalkan muharramat, hal-hal yang haram, kata Abu Talib al-Makki, yahsunu islamuhum, baik Islamnya. Dengan tingkatan yang kedua, yakmulu imanuhum, sempurna imannya. Nah, ini tingkatan yang kedua. Wa zuhdu fi halaliha min fuduli hajatin nafsi huwa zuhduz zahidin. Nah, tingkatan yang paling tinggi. Nah, kita kan tadi bicara soal tingkatan zuhud terhadap dunia. Tingkatan yang paling tinggi apa? An fuduli hajatihi tadi. Orang-orang yang berpaling dari kelebihan dari kebutuhannya. Hal-hal yang lebih dari apa yang dibutuhkannya, ia berpaling darinya. Itu zuhud tingkatan ketiga. Tingkatan pertama zuhud dari muharramat, hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, zuhud dari syubhat, hal-hal yang di antara halal dan haram yang kita ragukan akan kehalalannya atau keharamannya. Yang ketiga, zuhud dari yang berlebih dari kebutuhan kita, anfudulul hajat. Itu tingkatan zuhud menurut Abu Talib al-Makki. Nah, sekarang apakah itu berarti semua dari kita tidak boleh kaya, tidak boleh memiliki harta benda yang berlimpah? Apakah begitu cara kita menyikapi perkataan Abu Talib al-Makki tadi? Bahwasanya sebaiknya kaum muslimin ini miskin saja semua, tidak punya harta semua.
Karena itu tingkatan paling tinggi dari zuhud. Nah, kenyataannya tadi bahwasanya jalan menuju surga seperti yang dikatakan oleh Allah bukan hanya dengan meninggalkan yang tadi. Tapi bukan berarti kita menafikan bahwasanya zuhud akan fudulil hajat. Nah, kini kalau sekarang kita ingin membandingkan antara zuhud dengan, kan itu disebut Abu Talib al-Makki sebagai mufaddal, zuhdul mufaddal, zuhud yang dengan lebih afdal untuk dilakukan, bukan zuhud muftarad yang diwajibkan, tapi afdal untuk dilakukan. Nah, jangan sampai ini membawa ke kesimpulan bahwasanya setiap kaum muslimin itu yang baik harus meninggalkan kekayaan. Kenyataannya sahabat Nabi ada yang kaya. Itu kenyataannya. Karena itu tidak bisa kita katakan bahwasanya seseorang tidak akan sukses dari kehidupan dunia kecuali dengan mengamalkan zuhud yang ketiga tadi. Nah, di sini kita kembali ke firman Allah yang kita bacakan tadi, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Dan jangkaulah, carilah dari apa yang diberikan Allah, daral akhirah. Nah, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dari kehidupan dunia itu, dari kekayaan yang kita dapatkan, juga dapat kita menjangkau darul akhirah. Nah, ini perlunya keseimbangan antara umat muslim secara keseluruhan. Bahwasanya Allah tidak melarang kita memiliki apa yang ada di dunia, tapi ia afdal bagi beberapa orang yang menemukan jalan ke sana. Karena itu ada ahlus sufah, ada orang-orang yang tidak memiliki keduniaan tadi, ada juga sahabat Nabi yang lain yang kaya. Nah, itulah kenyataannya. Jangan sampai kaum muslimin digiring kepada pemahaman bahwasanya kekayaan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri memerintahkan wabtaghi fima ataakallah. Carilah dari apa yang Allah berikan itu daral akhirah, kehidupan ukhrawi. Nah, dalam ayat yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, khuzu zinatakum min hayatid dunya. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Maka bagaimana sebenarnya syariat Islam menjelaskan bagi kaum muslimin cara bermuamalah, cara berhubungan yang benar dengan kehidupan dunia. Yang perlu diperhatikan adalah seseorang tidak terlarang untuk menjangkau nikmat dan rezeki duniawi. Namun yang perlu diperhatikan adalah hudud, batasan kapan rezeki duniawi harus ditahan untuk dijangkau. Nah, ini yang dalam ayat tersebut, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, ambillah, pakailah zinatakum, perhiasan-perhiasanmu, inda kulli masjid. Saat pergi ke masjid, pakailah perhiasan-perhiasanmu dari pakaian yang baik. Wa kulu washrabu. Nah, di sini poinnya, wa kulu washrabu. Dan makanlah, minumlah, wala tusrifu. Janganlah berlebihan. Wa innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di sini ada juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul washrab walbas. Nah, kita lihat maaf tidak tersambung. Saya bacakan saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Nah, bukan hanya saraf saja tapi juga makhilah. Di sini hadisnya, qul washrab walbas wa tasaddaq
fi ghairi syarafin wala makhilah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah, minumlah, pakailah. Artinya ini ibahah, menunjukkan kepada kebolehan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kehidupan dunia. Nah, kan itu makna hadisnya. Kul washrab walbas. Pakailah pakaianmu, makanlah makanan-makananmu, minumlah minuman-minumanmu. Secara umum itu menunjukkan kepada kebolehan mengambil manfaat dengan rezeki duniawi. Tapi ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghairi sarafin wala makhilah. Di ayat tadi kita bacakan wala tusrifu. Nah, di sini juga dibacakan oleh Nabi min ghairi saraf, tanpa adanya perbuatan israf, berlebih-lebihan tadi. Nah, itu had, batas zahir. Batas batinnya apa? Wala makhilah, dan tidak juga dengan kesombongan. Jadi ada dua hudud, dua had, dan ada dua batas yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil manfaat dengan harta duniawi. Batas pertama apa? Tidak saraf, tidak berlebih-lebihan juga, tanpa makhilah, tanpa keangkuhan, tanpa kesombongan. Jadi ada had zahir yang tampak oleh orang-orang, yang tampak oleh kita, tidak boleh berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta duniawi. Juga ada had batin, ada had yang ada dalam hati, ada batasan batin, tidak boleh dengan kesombongan. Nah, itulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cara memanfaatkan harta duniawi. Nah, terakhir, sudah 10:30. Terakhir, kita lihat perkataan Al-Imam perkataan Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Adabud Dunya Wad-Din. Adabud Dunya Wad-Din. Al-Imam Al-Mawardi adalah ulama abad ke-5 kalau tidak salah, ke-5 Hijriyah. Beliau memiliki kitab tentang Adabud Dunya Wad-Din, berisi tentang nasihat-nasihat soal keagamaan dan duniawi. Nah, dikatakan, ini poinnya untuk merangkum yang kita bicarakan tadi. Summa innallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala asbab hajatihi haila ajzihi fid dunya lati ja'alaha dar taklifin wa amal. Kemudian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab terpenuhinya hajat manusia dan haila ajzihi, sesuatu yang akan menutupi kelemahannya, fit dunya, Allah menjadikan itu semua berada di dunia. Nah, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Karena itu ia memiliki hajat, memiliki kebutuhan, memiliki kelemahan. Di mana dicari penutup kelemahan dan hal-hal yang akan memenuhi hajatnya tadi di dunia. Nah, itu kata Al-Imam Al-Mawardi. Kama ja'ala al-akhirata dar qararin wa jazaa. Karena itu Allah menjadikan ja'ala dar taklifin wa amal, bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan taklifin wa amal, tempat seseorang dituntut terhadap melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kama ja'ala al-akhirata dar qararin wa jazaa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan daral akhirah, kehidupan akhirat, sebagai tempat jaza, pembalasan akan apa yang dilakukan di dunia. Falazima dzalika ay yasriful insanu ila dunyahu hazzan min inayatihi. Maka hendaklah seseorang yang berada di dunia memalingkan mata kepada dunia tersebut, hazzan li akhiratihi. Nah, ini yang perlu dipastikan terlebih dulu. Kita mengatakan bahwasanya manhaj yang tepat bagi seorang muslim adalah yang ketiga tadi, mengambil pertengahan antara
kelompok pertama dan kedua mengambil jalan pertengahan. Tapi apakah jalan pertengahan itu artinya kita menganggap kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sama nilainya? Jadi menyeimbangkannya bukan berarti nilainya sama. Nah, apa firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-20? Asy-Syura ayat ke-20. Nah, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan harsan ini kalau dalam bahasa Arab menuai apa yang telah kita tanam. Nah, siapa yang jadi dipakaikan itu untuk mengibaratkan hasil atau sawab atau hasil dari apa yang telah kita usahakan. Wa man kana yuridu harsat dunya, barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirah, wa man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, akan kami tambahkan nazid lahu fi harsihi, akan kami tambahkan keuntungannya. Wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan duniawi, nu'tihi minha, kami berikan juga. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi ia tidak akan mendapatkan dari akhirat itu nasib. Dia tidak akan mendapatkan bagian dari akhiratnya. Nah, ini pentingnya ayat ini mengaitkannya dengan iradah seorang insan. Iradah, keinginan seorang insan dalam mengambil harta duniawi bukan untuk keuntungan duniawi saja. Karena itu Allah mencela orang-orang yang membatasi keinginannya pada keinginan duniawi. Jadi sebagaimanapun kita mencari harta dunia, sebagaimanapun kita mencari dan mengumpulkan kekayaan, yang perlu diingat, iradah, keinginan kita haruslah untuk darul akhirah. Wa man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menginginkan keuntungan duniawi, nazid lahu fi harsihi, kami tambahkan keuntungan mereka itu. Nah, ini pentingnya. Jadi Allah mengaitkannya dengan iradah seorang insan. Balik lagi ke hati tadi. Bagaimanapun kita mencari kehidupan duniawi, hati harus terus menghadap ke harsal akhirah, keuntungan ukhrawi. Nah, Allah juga mencela, menyindir orang-orang yang menghadap semata-mata kepada keuntungan duniawi karena kepentingan dunia. Nah, jadi kita tidak dilarang untuk mencari kehidupan duniawi, tapi kita disuruh untuk mengambilnya karena akhirat. Itu poinnya. Nah, dicela oleh Allah, fa'arid amman tawalla an zikrina, surat An-Najm ayat ke-29. Fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illa al-hayatad dunya. Maka berpalinglah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling dari siapa? Amman tawalla an zikrina, dari seseorang atau dari orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan kami. Walam yurid illal hayatad dunya, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia semata. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berpaling dari orang-orang semacam ini. Orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mencari harta duniawi, namun bukan karena keinginan ukhrawi. Jadi kepentingan duniawi boleh dicapai, tapi harus dengan keinginan ukhrawi.
keinginan untuk mencapai darul akhirah. Nah, di sini Allah jelas mengatakan lam yurid illa al-hayatad dunya. Berpalinglah dari orang-orang semacam ini. Kenapa? Karena saat itu ia tidak akan mementingkan halal dan haram. Dari keinginan itu tadilah ia dapat mengatur bagaimana ia memanfaatkan kehidupan duniawi. Nah, kita lanjutkan. Apa kata Imam Mawardi tadi? Li'annahu la ghinan bihi min at-tazawwud minha lil akhirah. Nah, kata Imam Al-Mawardi, kita boleh mengambil kehidupan dunia karena tidak ada cara untuk mencapai akhirah kecuali ada kalanya kita mengambil dunia juga. Bagaimana seorang misalkan yang punya tanggung jawab akan keluarganya, akan anak istrinya, memenuhi tanggung jawab tersebut tanpa mencari kehidupan duniawi. Nah, karena itu akan ada kondisi-kondisi di mana mau tidak mau kita mencari kehidupan duniawi tersebut. Walaysa fi hadzal qawli naqdun lima dzakarna qablu min tarki fuduliha. Nah, kata Imam Al-Mawardi, bukan dalam perkataan ini bahwasanya ia mengatakan pasti akan ada waktu seseorang mencari kehidupan duniawi demi memenuhi kebutuhan akhirat. Walaysa fi hadzal qaul, dalam perkataan ini saya tidak memaksudkan naqdun lima dzakarna qabl, menolak perkataan kami tadi bahwasanya zuhud itu tarku fuduliha, meninggalkan hal-hal yang berlebih dari kebutuhan kita, wa zajrun nafsi 'anir raghbati fiha, dan membatasi nafsu diri dari keinginan duniawi tersebut. Balir raghibu fiha malum wa talibu fuduliha mazmum. War-raghbatu innama tukhtassu bima jawaza qadrul hajah. Nah, ini yang kita bahas tadi dari perkataan Abu Talib Al-Makki, bahwasanya zuhud itu meninggalkan fudulil hajah, hal yang lebih dari kebutuhan. Wal fudul innama yantariqu ala ma zada ala qadril kifayah. Apa itu fudul? Yang berlebih dari qadril kifayah, dari kebutuhan kita, dari kecukupan kita. Saat seorang telah dikatakan cukup dengan apa yang kita miliki, artinya sisanya itu apa? Fudul. Nah, itulah zuhud tingkat kedua tadi. Nah, bukan berarti kita dengan mengatakan bahwasanya kehidupan dunia diperlukan untuk mencapai akhirat menolak pendapat yang mengatakan zuhud adalah tarku fuduli hajatid dunya, meninggalkan kelebihan-kelebihan dari kebutuhan duniawi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Disandingkan oleh Allah, jika engkau kosong, fansab, berusahalah, wa ila rabbika farghab, tapi tujulah Allah dengan semua hal itu tadi. Qala ahlul ilmi bit ta'wil, fa idza faragta min amri dunyak fansab fi ibadati rabbik. Nah, fansab itu tadi kan perintah dari Allah. Apa hukum menjalankan perintah Allah? Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Tapi jika ia berkaitan dengan yang wajib, maka ia jadi wajib. Nah, apa makna wajib? Jika dikerjakan berpahala. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Qala ahlul ilmi bit ta'wil. Para ahli ilmi mengatakan dalam tafsir ayat tersebut, dalam ta'wil ayat tersebut, fa idza faragta min amri dunyak, jika engkau kosong dari waktu duniamu, fansab fi ibadati rabbik, berusahalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita mencari kehidupan duniawi, jika kita niatkan dari hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, bisakah kita bekerja untuk kehidupan duniawi dengan niat untuk mencapai keridhaan Allah? Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah tadi. Kembali ke ayat tadi, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah dari kehidupan dunia tadi daral akhirah. Jadi kesimpulannya,
kehidupan duniawi bukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijangkau, untuk dicari di kehidupan dunia. Dan Islam juga bukan agama yang mengharamkan juga bukan agama yang mengharamkan pengikutnya kaum muslimin untuk menjadi kaya. Namun yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama hudud. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama batas-batasan tadi. Sarfun wala makhilah, tidak ada sarf dan tidak ada ikhtial, tanpa kesombongan, juga tanpa berlebih-lebihan. Yang kedua, ambillah atau niatkan semua itu tadi untuk akhirat. Nah, tentu seseorang yang menginginkan akhirat akan tahu akan kewajiban-kewajiban dari apa yang dimilikinya. Karena itu dalam hadis tadi, dalam riwayat lain dari Imam Bukhari, kul washrab walbas wa tasaddaq. Kul, makanlah, washrab, minumlah, walbas, dan pakailah pakaian kamu, wa tasaddaq. Nah, bagaimana kita dapat melihat orang yang tidak berlebih-lebihan, tidak sombong, juga menginginkan kehidupan ukhrawi? Kita melihat dari caranya bermuamalah dengan hartanya, keluarkan kewajibannya, tasaddaq. Ini juga yang diingatkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Hadis Bukhari, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhila. Nah, mungkin itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengarahkan kita kepada kehidupan yang diberikan tuntunan oleh Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan mengembalikan semangat kita. Nah, kenapa saya sandingkan ayat pertama tadi? Agar kita tidak mengambil ayat secomot. Jadi ambil Al-Quran secara keseluruhan. Kalau diambil secomot tadi, mungkin orang jatuh ke kelompok yang pertama tadi, yang hanya mengambil dunia, atau ke kelompok kedua yang meninggalkan dunia secara keseluruhan. Padahal petunjuk syariat menunjukkan keberimbangan dengan mengakui bahwasanya akhirat lebih tinggi derajatnya, tapi juga dengan memperhatikan kehidupan dunia. Saya rasa itu. Waffaqakumullahu bima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa satazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.